Desas-desus mengenai kebijakan kembalinya ujian nasional muncul setelah pecahnya Kemendikbudristek menjadi 3 kementerian. Lantas, apakah benar UN akan kembali diadakan? Kemendikbudristek telah pecah menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset, serta Kementerian Kebudayaan. Ketiga kementerian ini dipimpin oleh masing-masing 1 menteri dan 1 hingga 2 wakil menterinya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Profesor Dr. Abdul Mukti MED, menjelaskan jika kebijakan pendidikan di masa pemerintahannya akan diambil dengan hati-hati. Kemudian terkait kemungkinan akankah UN berlangsung kembali apa tidak, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menegaskan belum ada keputusan terkait hal tersebut. Saya belum sampai pada keputusan itu. Intinya kami ingin mendengar dulu, ujarnya kepada wartawan usai serah terima jabatan Menteri Dikbudristek dan Menteri Dikdasmen, Menteri Diktisaintek dan Menteri Kebudayaan. Jadi kami ingin agar kebijakan Kementerian Pendidikan dan Menengah adalah kebijakan yang memang sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, tapi yang penting lagi juga bisa menjadi bagian dari aktualisasi dan realisasi dari program Pak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Prof. Sama juga, jadi soal ujian nasional, soal zonasi, kurikulum merdeka, apalagi ya yang sekarang masih menjadi perdebatan, nanti kita lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati. Saya belum sampai pada keputusan itu. Intinya kami ingin mendengar dulu. Kami ingin mendengar dari internal, juga ingin mendengar dari para pakar, juga dari masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, dan juga masyarakat sebagai pengguna jasa layanan pendidikan. Ujian nasional bisa jadi asing di telinga yang baru menempuh pendidikan formal. Hal ini lantaran Menteri Pendidikan sebelumnya Nadiem Makarim mengumumkan penghapusan UN mulai tahun 2021. UN adalah ujian yang digelar pemerintah untuk bisa mengukur kualitas pendidikan di suatu daerah. Nilai UN kemudian dijadikan gambaran untuk memetakan kebijakan pendidikan di daerah. Selain itu, nilai UN juga bisa menjadi penentu kelulusan siswa serta syarat dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Sebelum UN dihapuskan, UN telah mengalami beberapa perubahan istilah. Bahkan ada jenis UN yang tidak menjadi syarat kelulusan. Di lain pihak, Komisi 10 DPR RI menyampaikan berada dalam posisi terbuka atau memberikan kesempatan untuk membahas lebih lanjut mengenai rencana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti kembali menerapkan ujian nasional. Kami selalu terbuka, ya, kepada perubahan. Apakah namanya juga UN atau apa? Kata Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah kepada wartawan di Kompleks Parlemen. Menurut dia, rencana tersebut memang perlu dikaji lebih lanjut agar tidak menjadi hal yang justru ditakuti oleh para siswa, baik di tingkat sekolah dasar, menengah, pertama maupun sekolah menengah atas. Kalau dulu kan UN itu yang membuat anak jadi stres, jadi setiap aturan apapun pasti ada celah kelemahannya. Nah, ini yang harus kita perbaiki, kata Hetifah. Selain itu, mengingatkan agar kedepannya apabila ujian nasional kembali diterapkan, perlu dilakukan pencegahan agar kecurangan tidak terjadi di dalam pelaksanaan ujian tersebut. Menurut Hetifah, salah satu sisi baik keberadaan ujian nasional adalah memotivasi siswa agar lebih semangat dalam belajar. Memang anak-anak juga mungkin harus diberi semangat supaya dia lebih termotivasi belajar. Jadi ada kesan kalau tidak ada ujian, itu nggak semangat, kata Hetifah. Setiap kebijakan itu
dari dulu pun gitu ya, kalau terkait dengan UN ini kan terjadi perubahan-perubahan. Ada yang dulu UN satu-satunya kriteria untuk menentukan lulus tidak. Kemudian UN menjadi sekian persen dipertimbangkan nanti digabung dengan nilai rapor gitu. Sekarang kan kita menggunakan model assessment dan tidak semua siswa di-assess gitu ya. Ada assessment nasional itu untuk memberikan satu peta atau gambaran. Nah, sebenarnya UN itu juga mungkin kita harus pertimbangkan apakah menjadi penentu kelulusan atau UN sebagai data dan informasi bagaimana peta kondisi pendidikan kita secara nasional menyeluruh gitu. Jadi tidak menakuti anak gitu. Kalau dulu kan UN itu pertama tadi yang membuat anak jadi stres. Kedua banyak kecurangan juga di dalam UN, kebocoran, inget nggak ya? Jadi karena mereka tahu UN menjadi satu-satunya alat untuk nanti juga masuk mungkin ke sekolah yang lebih tinggi pakai UN. Nah, akhirnya UN-nya juga disalahgunakan. Nah, jadi setiap aturan apapun pasti ada celah kelemahannya. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Jadi apakah UN akan digunakan lagi atau tidak? Kita juga jangan setback. Kan kita dulu mengubah UN dihapuskan juga karena ada satu masukan. Nah, itu diubah. Nah, sekarang ada kelemahan apa dengan ini? Kalaupun nanti ada satu mapping data nasional tentang hasil belajar, itu juga oke, asal jangan tadi saya membuat anak dan orang tua sedemikian rupa gitu jadi tertekan. Kedua juga banyak kecurangan termasuk sekolah gitu ya, melakukan pembocoran soal gitu ya, dan tentu saja nanti ini menjadi kajian bagaimana kalaupun UN diterapkan fungsinya apa dan bagaimana isinya apa yang ditesnya dan pemanfaatannya untuk apa, apakah untuk kelulusan atau untuk data pemetaan. Jadi jangan takut. Kalau dulu kan sekolah takut ya kalau UN-nya jelek karena nanti dia tidak diberikan insentif. Kalau UN-nya nilainya bagus baru dikasih program. Jadi akhirnya ditinggi-tinggiin semua kan, termasuk dengan berbagai cara itu. Pada era kepemimpinan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, UN dinyatakan dihapus dan digantikan oleh asesmen nasional. Asesmen itu tidak lagi digunakan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk mengukur kualitas pendidikan melalui asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Pada era pemerintahan baru ini, atau pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Mendikdasmen Abdul Muti berencana meninjau kembali kebijakan pendidikan termasuk kurikulum Merdeka Belajar, sistem penerimaan peserta didik baru jalur zonasi, dan kemungkinan memberlakukan kembali ujian nasional. Pendapat Anda sahabat tentang apakah Anda setuju dan tidak setuju terkait pemberlakuan kembali ujian nasional? Silakan komentar di kolom komentar di video ini. Terima kasih.